Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertemuan pertama kita di pembelajaran coding. Jadi nanti coding ini pembelajaran mirip seperti informatika, bedanya nanti sebagai mata pelajaran pilihan bisa diambil di sore buat ekstrakurikuler. Seperti biasa, sebelum memulai kita berdoa dulu. Tolong salah satu ada yang memimpin untuk berdoa. Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil nama kalian, kalian ucapkan perasaan kalian hari ini ya. Yang pertama Aditya Kusnandar. Ya? Oke. Aisyah. Alwi. Ana. Yusriansah. Oke. Berarti hari ini ada 4 orang, 5 orang tidak hadir, 4 orang alfa, 1 orang sakit. Baik, kita hari ini akan belajar namanya berpikir komputasi ya. Silahkan buka bukunya, kita materi sebentar. Kita akan pengenalan apa itu materi berpikir komputasi. Ada pertanyaan, apa itu berpikir komputasi? Berpikir komputasi adalah cara memecahkan masalah dengan menggunakan teknik yang biasa dipakai dalam ilmu komputer. Jadi nanti kalau ilmu komputer itu, komputer kan berpikir secara sistematis kan. Jadi langkah 1, langkah 2, langkah 3. Nah, nanti kita coba untuk berpikir komputasi. Kita belajar bagaimana memecahkan masalah dengan teknik berpikirnya komputer. Kita ke bawah, kita lihat ada tujuan. Nah, tujuan dari pembelajaran berpikir komputasi itu ada 3. Yang pertama nanti kita memecahkan masalah kompleks menjadi sederhana. Jadi nanti kita pecah. Terus yang kedua, kita akan mencoba menemukan pola di kehidupan sehari-hari. Jadi nanti ada tugas kalian buat algoritma, menyusun algoritma atau menyusun rencana di kehidupan sehari-hari. Misalnya bangun tidur, gimana caranya kalian buat rencana. Yang ketiga tujuannya adalah membuat langkah-langkah yang jelas. Jadi ada 3 ya. Ada 3. Yang pertama tadi apa? Ya, memecahkan masalah. Yang kedua, ya kita menemukan pola. Dan yang terakhir tujuannya, ya membuat langkah-langkah yang jelas. Kita masuk ke 4 pilar. Nah, 4 pilar yang nanti jadi kunci dari pembelajaran berpikir komputasi itu ada 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Yang keempat, algoritma. Jadi algoritma itu langkah-langkahnya. Dekomposisi adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Setelah dekomposisi, kita masuk ke bagian pengenalan pola. Jadi pengenalan pola ini ada gambar dirubah jadi angka atau berubah jadi huruf. Jadi misalnya ada gambar pengenalan pola itu misalnya kotak. Kotak itu adalah 1. Segitiga adalah 2. Nah, itu contoh dari pengenalan pola.
Yang ketiga adalah atraksi. Kita akan fokus hal-hal yang penting. Jadi misalnya kita mau buat rencana bikin acara bakar-bakar kelulusan kelas 9 misalnya. Nah, itu hal yang penting yang pertama adalah kita perlu dana. Yang kedua kita perlu waktu. Jadi kalau kita merencanakan sesuatu itu hal yang penting atraksi itu adalah yang pertama dananya ada apa enggak. Terus waktunya semua kapan bisa. Yang ketiga iya, menyiapkan bahan dan peralatan. Nah, nanti setelah atraksi kita buat algoritma atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Jadi mulai dari awal itu disebut kalau di komputer start. Jadi mulai nanti langkah pertama apa, langkah kedua apa, sampai langkah terakhir. Nah, kita coba di dekomposisi. Nah, dekomposisi tadi kita sudah tahu bahwa dekomposisi adalah memecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, contohnya ada 3 ya. Yang pertama membersihkan rumah, yang kedua belajar untuk ujian, yang ketiga memasak nasi goreng. Nah, jadi kita pecah dulu. Kalau membersihkan rumah, kita plot itu kita bagi bagian-bagian mana. Kalau di contoh sini dia dibagi per ruang. Jadi di rumah kan ada ruang tamu, ruang makan, dapur, taman. Nah, itu kita bagi di sini ada kamar, dapur, ruang tamu. Nah, untuk di contoh kedua belajar untuk ujian. Jadi kalau kita mau ujian kan biasanya ada bab 1, bab 2 gitu kan. Per bab berarti kita kecilkan per bab. Jadi kita belajar itu bab 1 subnya apa. Jadi misalnya bab 1 berpikir komputasi. Nah, yang pertama adalah menyusun dekomposisi. Ini subnya ada 4 kalau di berpikir komputasi. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Jadi ada 4 ya, itu subnya. Nah, yang ketiga adalah memasak nasi goreng. Kalian bisa contoh buat nasi goreng? Nah, langkah-langkah untuk memecah dari masalah besar ke kecil, dari masalah besar ini menjadi bagian kecil kayak gini, itu nanti kalian pasti berbeda-beda. Kalau misalnya contoh buatkan mie goreng, yang pertama kali kalian siapkan apa kira-kira? Nah, ada yang nyiapkan bahan, ada yang nyiapkan bumbunya. Ya, bisa bahan, peralatan, bisa juga bumbunya tadi. Nanti kita coba dekomposisi menggunakan game interaktif ya. Kita coba dulu dekomposisi di sini. Kita coba yang pertama, kita coba leli ya. Oke, kita masukkan kelas 7A. Yang pertama ini apa? Bagaimana membuat sandwich kacang? Langkah yang pertama apa kira-kira? Ambil. Oke. Terus potong sandwich. Terus malah oleskan gitu. Oke. Tempelkan kedua roti. Nah, kita lihat ya, apakah teman kalian ini benar apa salah? Salah nih. Nah, merah dia. Kita coba. Ini tadi menguasai menggunakan leli. Ada 2 kali sudah habis tadi ya. Kira-kira apa nih? Oke, kita ambil potong sandwich menjadi 2 bagian. Yang kedua,
ambil 2 apa nih? Kebalik kah? Oke, kita reset dulu. Sisa 1 nyawa ini ya, kita coba. Kita ambil 2 lembar dulu. Terus oleskan. Tempelkan kedua roti. Oke, kita coba. Potong dan siap sajikan. Potong dulu dan siap sajikan. Kita coba ya, periksa. Benar. Ya. Nah, karena ini benar, kita masuk ke level berikutnya. Ini nyawanya tinggal 1 masih. Jadi ada level kedua, bagaimana cara menyiram tanaman dengan benar. Kalian tahu kan cara menyiram tanaman dengan benar kan? Nah, ini kalau komputer ini disusun secara langkah-langkah dia. Nah, kalau kita kan manusia, hal yang paling sederhana, tinggal ambil ember atau gayung, ambil airnya, langsung siram, gitu aja kan? Nah, karena manusia berpikirnya kompleks, sederhana, sedangkan komputer ini berpikir sebagai robot. Nah, tapi dia berpikir sebagai robot ini, dia tidak akan pernah salah sesuai dengan inputan. Jadi kalau misalnya inputan, anggap aja perhitungan 1 tambah 2 sama dengan 3. Jadi walaupun dikasih soal, asalkan inputan itu benar, maka jawabannya akan benar. Beda dengan manusia. Manusia itu kan ada 3 memori ya. Memori jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang. Nah, kita coba lagi nomor 2. Kira-kira yang pertama apa ini? Siapkan air. Nah, oke. Bersihkan area sekitar tanaman. Oke, kita coba. Siram. Terus yakin? Kayaknya salah ini. Salah. Jadi ada 5 level ya. Kita baru sampai level 2. Bersihkan area. Oke. Siapkan air. Oke. Gimana? Kuncinya ada di 3 nih. Kemana dia? Ini kah? Yakin? Yakin? Habis dia meriksa kelembaban, terus dia memastikan air meresap. Ini dulu. Bersihkan tadi ya. Bersihkan. Siapkan air. Terus habis siram, ini apa ini? Habis disiram, pastikan dulu, terus diperiksa. Gimana? Reset. Yang pertama adalah bersihkan. Yang kedua
Siapkan. Yang ketiga, periksa dulu. Habis itu siram. Yakin? Kita tes ya. Masih merah. Siapkan air atau ini, bersihkan area. Siapkan air. Ayo kita coba pecahkan masalahnya. Periksa kelembaban. Siram dulu. Nih. Sudah tadi kayaknya ini. Ini kan? Yakin ini? Salah. Oke, kita coba ya. Siapkan air dulu, terus bersihkan area. Oke. Siram baru pastikan ya. Kita coba. Salah. Gimana kira-kira? Yang pertama ini kah? Gak mungkin, ya kan? Ini kah? Oke, kita coba. Nah, ini adalah salah satu ya. Nanti kita coba lagi. Kita masuk ke materi lagi. Biar untuk refreshing dulu. Nah, tadi di komposisi seperti tadi. Nah, sekarang pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini kita mencari kesamaan pola. Kita coba yang pertama, polanya adalah jadwal harian. Bangun, mandi, sarapan, sekolah. Berarti dia berulang. Jadi tiap hari kan kalian bangun, mandi, sarapan, sekolah. Dia polanya berulang. Yang kedua, lagu favorit. Ini jenis-jenis lagunya ya. Yang ketiga adalah matematika 2468. Jadi dia polanya adalah bilangan genap atau plus 2. Jadi polanya tuh bilangan genap atau plus 2. Kita coba yang pengenalan pola. Ini kelihatan? Nah, kalau misalnya kelihatan, jawabannya yang mana nih? Saya besarkan dulu ya. Malah ngeprint. Kita besarkan. Nah. Lihat polanya dari sebelah kiri. Lanjut ke sini. Lanjut ke sini. Polanya gimana? Dia berubahnya seperti apa? Apa dia berubah ngeflip? Tahu flip kan? Yang dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Ya, itu polanya. Atau dia berputar searah jarum jam. Atau dia flip ke atas atau bawah. Nah, ini kira-kira apa? Nah, kira-kira apa yang nomor 1 ini? Berputar dari sini ke sini. Dia naik kan? Jadi dari seperti ini lurus gini kah? Oke. Setelah itu dia ke bawah. Habis itu dia naik ke atas. Berarti yang ini jawabannya adalah jawabannya yang mana? Ini? Ini? Oh, paling ujung kita. Yang ini kah? Ya.
Ini yang A. Oke. Yang B. Ini A, B, C sama D. Yang B apa? Kalian lihat polanya dulu. Yang B. Polanya gimana? Ini? 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 Yakin? B. Yang C? Yang ini kah? Ini C. Berarti ini D. Yakin kah? Jawabannya benar ya. Sini A, sini B, C, dan D. Jadi kalian ngeliat polanya dari seperti ini, dia naik seperti ini, miring lagi, terus turun, terus dia begini. Nah dia, ya benar. Jadi ini salah satu contoh pengenalan pola di berpikir komputasi. Kita masuk ke pengenalan pola tadi. Nah sekarang kalian akan coba lagi. Nah ini polanya adalah huruf berubah menjadi angka berubah jadi huruf dengan nama-nama kota. Nah kita coba ya LKPD. Angka jadi huruf, huruf jadi angka. Ini sama 8, 3, 4. Berapa? Sudah? Dua lagi. Ya, tulis nama dan kelas. Oke. Apa? Nah, kalian tes pengenalan pola. Sama ini. Ingat ya, misalnya dia kesamaan, keteraturan, atau pola yang berulang. Kita lihat ini. Ini adalah pola angka menjadi huruf. Tentukan nama kota dari angka menjadi huruf. Ingat ya, kalian tulisnya di buku dulu. Tulisnya di buku, baru kalau sudah benar jadi nama kota, baru tulis di LKPD-nya, di LKPD. Ya, kalian tulis di buku dulu. Kira-kira Sama kayak kemarin. di situ coba 211, berarti BAA. Nggak ada kan nama kota BAA, berarti salah. Kalau 21 apa 21? 21 U. Terus 1A. UA. Nggak ada nama kota UA. Ya, kalau sudah baru tulis ini. Ya. Baru lanjut lagi nih. Kalau sudah dapat nama kotanya baru ditaruh LKPD ya. Ya, kalian carinya di buku. Jadi kita belajar satu-satu nih, dekomposisi. Kita tes pakai soal, terus pengenalan pola, kita juga pakai soal.
Jika ada yang bingung tolong tanya ya. Ada yang kurang jelas tolong tanya. Jadi misalnya 21 U terus 1A UA. Kira-kira kota yang awalannya UA itu ada nggak? Nggak ada. Berarti bukan U. Oke. Ini contoh. Nomor 1 itu 2. 2 itu apa? B. B. Kalau 1 A. A. Ba. Ba. Baru ini satu lagi A. Ba A. Nggak ada mungkin kan? Berarti 14. Dicari 14. 21. 14 apa? Oh iya. N. Ban. Nah, kira-kira apa? Tapi cek dulu di nomornya berikutnya apa benar apa salah. Ada. Oke. Yang mana? Misalnya kita sudah ketemu hasil. Ya, baru tulis. 1 3. 1 itu adalah A. 3 itu C. 5 itu adalah E. 1 itu adalah A. Yakin ini Aceh? Ini panjang ini ya. Nggak mungkin dong ini. 4 huruf aja. Ya, di step X dulu. Karena dia apa? Polanya itu kan panjang, nggak mungkin jawabannya pendek 4 huruf aja. Ini kalian sudah sampai nomor berapa? Nomor 1 ya. Gimana? Oh beda-beda ya sudah. Gini aja, kita pertemuan di minggu depan ya. Kita kan pertemuannya seminggu sekali. Jadi kita lanjut di minggu depan dengan soal yang sama, pengenalan pola. Nanti kita juga masih lanjut ya. Ini kan ada materinya ada 2 lagi kan, abstraksi sama algoritma. Nah kita sudah mulai memahami dekomposisi sama pengenalan pola. Jadi untuk pembelajaran hari ini ada 2 poin yang kita pelajari. Yang pertama, dekomposisi adalah memecah masalah ya besar menjadi bagian yang kecil. Terus yang kedua, pengenalan pola ya, karena ada 2 ini untuk lebih jelas dan untuk lebih paham lagi nanti kita coba sama soal-soal dan game lagi ya. Jadi silahkan tugasnya dilanjutkan di minggu depan. Nanti kita pertemuan selanjutnya ya nanti dikumpul. Oke. Sebelum akhir pelajaran nanti kita berdoa dulu seperti biasa. Silahkan disiapkan untuk selesai pembelajaran, silahkan disiapkan dulu. Nanti kita baru berdoa. Kita lanjut minggu depan ya. Ya, minggu depan lanjut ya. Di bawah aja, di bawah. Ya, di bawah LKPD-nya ya. Ya, di bawah aja. Ya, kalau sudah siap, silahkan 1 orang mimpin untuk berdoa ya. Sabar, sabar.
Oke. Nah. Oke, duduk, bersiap. Atau lagi belum? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.